Heru. Waalaikumsalam Bu Heru. Ya, selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah ditunggu dalam pembelajaran di kelas. Ini mohon maaf, namun waktunya Iya. sebentar Iya. sudah mengganggu mau belajar nanti wawancara pasca observasi. Sisi saya tunggu Bu Heru karena nanti apa yang saya rasakan di kelas kemarin, semoga nanti ada penguatan dari Bu Heru sehingga nanti saya semakin mantap untuk kedepannya. Kemarin kan udah agak lama ya Pak, ini Iya. tanggal 17 Oktober Iya. kita melakukan observasi. Iya. Mungkin sambil mengingat-ingat Iya. kemarin tujuan pembelajarannya yang di Pak Darus. Tujuan pembelajaran ini yang pertama itu anak itu mampu menjelaskan bahwa sejarah lisan itu sebagai sebuah tradisi leluhur. Kemudian yang kedua, murid mampu menjelaskan bahwa sejarah lisan itu bersifat turun-temurun. Kemudian yang ketiga, yang aplikasinya adalah mampu mengidentifikasikan ciri-ciri sejarah lisan, mampu menjelaskan kembali definisi sejarah lisan, kemudian murid mampu mengidentifikasikan jenis-jenis sejarah lisan, dan tujuannya yang terakhir nanti murid mampu membuat tugas sesuai dengan pilihannya untuk membuat laporan tentang sejarah lisan itu dalam bentuk sesuai dengan pilihannya. Ada yang poster, ada yang mungkin infografis, PPT, Canva, dan video. Kira-kira secara umum perasaan Pak Darus setelah melakukan kegiatan di kelas pembelajaran bagaimana rasanya? Saya belum puas, jadi kalau dihitung kepuasan mungkin baru di angka 80% begitu ya. Kenapa itu Pak? Satu karena tantangan tersendiri, ini kan kebetulan di jam terakhir, mau nggak mau itu jam terakhir jam 9 ke 10 itu butuh tantangan tersendiri, harus banyak ice breakingnya sehingga muatan pengetahuannya itu kadang-kadang nanti rodok terkurangi begitu. Kemudian yang kedua, ini kalau tidak salah anak itu kan habis olahraga begitu, sehingga ini mengkondisikan lagi ini memang rodok repot. Kemudian yang ketiga adalah muatan-muatan di luar tujuan utama itu yang harus kami tekankan kembali, yang kadang-kadang butuh juga konsentrasi antara mengajar secara natural juga mengingat-ingat tapi habis ini apa begitu. Nah, kira-kira yang kemarin sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang di kalau sesuai, insya Allah sudah sesuai, walaupun mungkin titik maksimalnya belum. Jadi dari pendahuluan mengkondisikan, mengkaitkan dengan materi sebelumnya, kemudian ada mengetahui bagaimana suasana anak menjelang proses pembelajaran, itu sudah kami lakukan, termasuk di kegiatan inti dengan skenario yang utama, kemudian menerapkan mengembalikan konsentrasi, ya anak dengan ice breaking di tengah-tengah itu mungkin ada istilahnya, dulu saya masih ingat kemarin tahapan stop begitu ya. Itu sudah kami lakukan dan walaupun anak belum maksimal ya, karena sulit untuk anak SMP kelas 7 itu untuk kembali ke titik konsentrasi begitu. Di penutup juga sudah kami lakukan dari menyimpulkan sampai dengan refleksi. Hanya satu, yaitu evaluasi dan pendampingan pendampingan diferensiasi prosesnya yang belum maksimal. Berarti diferensiasi yang proses, iya. Kira-kira memang Pak Darus kan di pas perencanaannya itu ada diferensiasi prosesnya. Kemarin kira-kira pembelajaran berdiferensiasinya sudah sesuai dengan harapannya Pak Darus belum? Harapannya ya kembali ke rentang antara 80 sampai 85% begitu. Di situ saya belum memaksimalkan ketika harus mendampingi di kelompok kesiapan belajar menengah ke bawah, karena di luar skenario saya di materi sebelumnya dan di asesmen awal anak-anak yang sudah memiliki kesiapan belajar tinggi harapannya itu mampu menyelesaikan itu dengan maksimal begitu, tapi kenyataannya
mungkin karena capek habis olahraga jam terakhir begitu, ini akhirnya ya belum maksimal. Artinya ternyata kelompok yang tinggi pun masih butuh pendampingan begitu. Sehingga kemarin saya juga ini mungkin melihatnya ketika yang berbeda itu dengan warna kertas yang disampaikan Pak Darus ya. Cuman ketika proses memang saya melihat mobilitasnya Pak Darus sudah bagus. Cuman yang tadi kan disampaikan berarti yang pendampingan terhadap yang bahasanya menengah ke bawah gitu ya. Kurang mungkin mungkin nanti itu yang butuh dipersiapkan kembali, mungkin perlu ditindaklanjuti ya ke depan untuk mengevaluasi supaya memang sesuai dengan tujuan yang dicapai. Iya, begitu. Itu yang diferensiasi. Kalau yang ini Pak KSE mungkin KSE-nya itu sesuai dengan perda sudah berjalan, tetapi ini yang belum maksimal adalah ya tadi itu anak itu karena dari diskusi kemudian menuju kepada konsentrasi, mungkin usia-usia kita itu bisa cepat begitu. Namanya anak-anak itu sulit untuk berkonsentrasi, itu sulit. Nah ini tantangan saya ini ke depan nanti akan kami coba terus begitu, coba terus. Saya akan mencoba untuk kelas 7C itu di hari apa yang Jumat kalau nggak salah itu jam pertama setelah kegiatan Jumat pagi. Itu akan saya bandingkan, mencoba kalau di jam pagi itu jam terakhir itu nanti ya bagaimana deviasinya seperti apa begitu. Berarti memang butuh langkah konkret. Berarti seandainya nanti diminta untuk kembali mengobservasi, berarti tantangannya Pak Darus mau kembali ke kelas 7C lagi? 7C ya, kemudian bisa juga di kelas yang lain begitu, karena uji coba begitu. Karena harapannya nanti kalau di kelas itu dua kali saya akan menyimpulkan begitu. Kesimpulannya nanti apa? Nah itu akan kita terapkan nanti pada pembelajaran di kelas-kelas yang lain. Kira-kira ini Pak kan tadi sudah disampaikan ada yang sekitar 85% yang sudah tercapai. Mungkin karena ya kita pengennya anak-anak bisa mendapatkan banyak hal di pembelajaran kita, apalagi kalau IPS kemarin 2 jam full. Jadi rencana ataupun tindak lanjut ke depan yang ingin diterapkan oleh Pak Darus secara mungkin itu secara umum kami ingin membuat betul-betul menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid begitu, kebutuhan siswa. Jadi anak berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda ini saya ingin sekali membuat sebuah pembelajaran yang betul-betul mampu mencukupi apa yang dia butuhkan. Secara umum seperti itu dengan pembelajaran yang mengakomodir itu, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian rencana kami ke depan jelas yang pertama menguatkan pembelajaran diferensiasi, akan kami variasikan baik di kontennya, baik di prosesnya maupun di produknya. Akan terus kami coba begitu. Termasuk ini komposisi dari pendahuluan, inti dan penutup itu selama ini kan kita kadang-kadang di pendahuluan sekian ini akan kami coba dari kondisi di lapangan seperti apa, tidak harus sama begitu. Kemudian yang kedua ini akan saya memahami gitu bahwa ke depan itu proses keberhasilan anak itu tidak hanya pada pengetahuan tapi soft skillnya ya. Mungkin kalau saya kemarin banyak ilmu dari Bu Heru, tahapan stop begitu ya, mengembalikan konsentrasi itu akan kami kuatkan lagi, kami latih lagi, dan penguatan keseimbangan antara sosial, keterampilan, mungkin bahasanya apa kemarin ya? KST itu akan betul-betul luar biasa akan kami munculkan, dan walaupun sebenarnya mungkin pernah kita lakukan ya istilahnya saja Pak. Terima kasih sekali masukannya, akan kami praktekkan itu. Dan setelah di kelas itu berhasil, maka strategi saya yang berikutnya rencana ke depan akan diterapkan juga di kelas lain, dan saya ingin mengajak pembelajaran berkolaborasi, mengajak teman-teman yang serumpun dulu untuk bisa mengamati proses itu. Nah, karena dia juga nanti akan, kalau hanya sekedar berbagi cerita baik begitu, iman-iman, tapi ini akan langsung nyata dia mengenal seperti apa gitu. Sehingga nanti kedepannya di sekolah kita di SMP 11 ini pembelajaran berdiferensiasi yang
dikemas dengan apa tadi KSE begitu, dan ada tahapan-tahapan pengembalian konsentrasi itu benar-benar mewarnai di semua proses pembelajaran, walaupun tidak harus semua materi berdiferensiasi, tetapi untuk yang KSE stop itu saya kira bisa kok semua pembelajaran harus seperti itu, tapi yang berdiferensiasi mungkin pada saat tertentu begitu, sehingga ya anak-anak itu benar-benar apa ya akan tertanam gini, apalagi ya untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya penasaran begitu. Memang kan kita kan kalau pembelajaran memang pinginnya berpusat kepada betul, berpusat kepada siswa. Nah kemarin saya juga sudah melihat proses itu muncul di pembelajarannya Pak Darus itu. Ya mungkin sedikit masukan ya Pak, kalau sekarang itu kan anak-anak sekarang memang senang banget dengan IT, mungkin juga perlu dikembangkan lagi karena kemarin tugasnya sudah disebutkan produknya bisa bermacam-macam, nanti untuk diferensiasi produknya nanti bisa mungkin Pak Darus ketika memberikan bacaan di diskusi, kalau kemarin kan bacaan semua, dan mungkin bentuknya bisa berbeda-beda, bisa video, bisa misalnya mungkin bukan kita yang membuat, tapi kita menyampaikan link atau apa, jadi anak-anak tetap belajar di kelas dengan berbagai macam media. Itu Pak Darus. Terima sekali Bu Heru tadi, benar-benar masukan yang IT ini memang mau tidak mau sekarang harus itu. Dan ini kami juga nanti mengatasi kebosanan juga Pak, kan jam terakhir gitu. Iya, saya nanti juga ini kan anak-anak di akhir kan ada tugas individu membuat laporan cerita rakyat yang dikemas dalam sesuai dengan pilihannya. Rencana nanti kan saya penasaran ke depan itu mungkin pertemuan minggu depan minggu ini ya Bu Heru ingin mengajak Bu Heru lagi untuk kelas melihat hasilnya itu. Ini sementara Bu Heru yang anak-anak lapor secara lisan, ada yang membuat dalam bentuk PPT, ada yang bentuk Canva, ada yang bentuk video begitu. Pokoknya sesuai dengan pilihan kamu, sesuai dengan kenyamanan kamu begitu. Yang penting rambu-rambu penilaian indikator itu sudah masuk di situ. Kemarin juga sudah disampaikan semua untuk penilaiannya. Pak Darus juga step-stepnya, langkahnya ketika di observasi sudah bagus lah. Saya malah banyak belajar dari Pak Darus juga ketika mengobservasi. Nah mudah-mudahan itu semua untuk kemajuan ya, jadi untuk kemajuan dan juga perkembangan siswa, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan untuk pembelajaran IPS di kelas-kelas lain dan juga mungkin di tingkat yang lain, kelas 9 dicoba juga, walaupun kurikulumnya nggak kurikulum merdeka, tapi perlu tahapannya juga kita masukkan untuk anak-anak kelas ini. Sekali lagi terima kasih kali Bu Heru atas waktunya ini, sebuah speed bagi saya luar biasa untuk semangat terus membuat sebuah proses pembelajaran yang tadi kalau bahasanya Bu Heru itu memihak kepada murid. Ini memang saya sependapat sekali, karena sesuai dengan di SMP 11 yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa kita komitmen tugas guru adalah membimbing, mendidik dan mengajar. Ini kan sebuah proses kita harus memahami murid, bukan murid yang memahami kita. Ini luar biasa sentuhan-sentuhan dari Bu Heru. Lagi terima kasih atas masukan-masukannya, dan mau nanti semoga Bu nggak bosan, mungkin saja ini minta berdiskusi lagi untuk biar tambah semangat. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya. Pak, saya kelupaan satu. Oh nggih, gimana? Itu kan ada peran-peran ya ketika di kelas. Kemarin masuk di mana nih? Terus ketika menjadi guru itu kan ada peran sebagai teman, ada peran sebagai kok kelupaan itu satu peran yang sudah nampak ketika di kelas. Kemarin itu kalau peran-peran itu maksudnya saya belum tahu itu benar salah ya Bu Heru. Saya kemarin lebih banyak kepada peran sebagai saya memantau begitu. Jadi kalau memantau itu belum, menurut saya pribadi saya belum maksimal sebagai mitra atau teman, sehingga memantau ini saya masih ada sedikit otoriter begitu. Harus selesai begitu, sehingga mungkin motivasi dari diri anak itu kayaknya belum maksimal. Yang ada makanya gini, motivasi karena tuntutan saya jadi sebenarnya harus saya tingkatkan lagi.
untuk belajar berikut bagaimana anak itu dengan sukacitanya mengeluarkan motivasi yang internal, dan saya percaya banget kalau itu nanti muncul itu terus akan jangka panjang melejit dan apa ya, itu menjadi sesuatu yang mungkin pembelajarannya makin bermakna dari murid. Terima kasih guru sudah diingatkan itu. Saya sebenarnya kalau peran guru kan memang yang paling utama itu kan, kalau yang paling bagus itu manajemen. Cuma memang kita susahnya mengatur semua. Biasanya kita menempatkan diri sebagai teman, posisi sebagai sahabat seperti itu. Ya, tapi semoga tidak dipenghukum. Penghukum. Pokoknya anak salah kamu harus begini gitu. Ini Bu Elisa juga pernah mungkin ketika kita ngajar, ketika mood kita nggak semangat, kita sebagai hukum itu yang terjadi adalah sebuah kecapean yang luar biasa. Nah, itu. Jadi itu saja Pak. Terima kasih sekali, terima kasih diingatkan. Semoga nanti apa ya, kami sendiri bisa bersama nih. Yang penting gini Bu, saling mengingatkan demi tujuan pendidikan khususnya di sini. Terima kasih. Saya juga minta maaf mungkin dari waktunya mau mengajar. Mudah-mudahan Pak Darus tidak bosan dengan bosan senang itu, saya malah mencari baru untuk mencari pikiran. Terima kasih juga banyak ilmu yang bisa saya ambil dari pembelajaran Pak Darus dari pra hingga tadi di observasi, dan ini semakin menguatkan. Dan ini beliau saya mau izin juga, ini kemarin saya melihat instrumennya itu simple gitu, simple sederhana. Ini saya mau izin, nanti itu akan jadi bahan kajian dengan kepala sekolah. Nah ya minimal untuk bahan supervisi ke depannya. Harapannya nanti gini, yang selama ini kan banyak banget sehingga ribet ya Pak. Betul, itu mungkin bisa disederhanakan. Beban bagi kepala sekolah juga ini, karena memang kalau yang simpel gimana tidak ya, kan yang simpel begitu mau izin nanti nanti pelan-pelan ya Pak, kan tidak bisa tiba-tiba berubah yang sudah tradisi biasa supervisi seperti itu, karena memang kan berbeda ya antara supervisi di kelas yang mungkin tahapan-tahapannya sampai rigid seperti itu dengan supervisi kita. Yang itu saja Pak Darus. Terima kasih sekali. Ini mengganggu waktunya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.